Halo Sobat Cek Fakta, kabar mengejutkan datang dari skuad Timnas U23 Indonesia jelang bergulirnya kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Salah satu pemain keturunan yang sedang hangat dibicarakan, Morozil Citra, dipastikan tidak bisa memperkuat Garuda Muda. Padahal, Moro diharapkan bisa menjadi senjata baru di lini serang Timnas bersama Jens Ruijven. Namun sayang, proses naturalisasi yang belum rampung membuat impian itu pupus. Kenapa bisa batal? Bagaimana kronologinya? Apa dampaknya untuk Garuda Muda? Dan adakah peluang Moro langsung gabung timnas senior asuhan Patrick Kluivert? Mari kita bahas tuntas siapa Morozil Citra. Morozil Citra adalah pemain muda berbakat yang kini memperkuat klub FC Volendam di Belanda. Usianya masih sangat muda, lahir tahun 2005, dan memiliki darah keturunan Indonesia. Inilah yang membuat namanya masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Moro dikenal sebagai penyerang serba bisa. Ia bisa diplot sebagai striker murni, second striker, bahkan penyerang sayap. Gaya mainnya cenderung mobile, lincah, dan punya naluri mencetak gol yang tinggi. Tak heran, publik Indonesia begitu antusias menantikan debutnya. Ekspektasi publik, duet mematikan dengan Jens Ruijven. Sebelum Moro, Indonesia sudah punya satu senjata baru di lini serang, Jens Ruijven. Nama Ruijven mencuat setelah menjadi top skor ASEAN Cup U23 2025 dengan torehan 7 gol, membawa Garuda Muda juara. Bayangkan jika Ruijven diduetkan dengan Morozil Citra. Dua pemain muda dengan pengalaman Eropa dipadukan dalam skema Gerald van den Burg. Publik membayangkan lini depan Garuda Muda akan jauh lebih berbahaya, terutama saat menghadapi lawan tangguh seperti Korea Selatan di grup J kualifikasi. Sayangnya, ekspektasi itu tidak bisa terwujud di September tahun 2025. Regulasi AFC, deadline H10. Penyebab utama batalnya Moro bukan karena cedera atau masalah teknis, melainkan administrasi. Menurut regulasi AFC, pendaftaran pemain untuk ajang resmi harus dilakukan minimal 10 hari sebelum pertandingan pertama. Karena laga perdana Indonesia dijadwalkan pada 3 September tahun 2025 melawan Laos, maka batas pendaftaran terakhir adalah 24 Agustus tahun 2025. Sampai tanggal itu, Moro belum bisa didaftarkan. Mengapa? Karena proses naturalisasinya belum selesai. Proses naturalisasi yang belum rampung untuk menjadi WNI, seorang pemain keturunan harus melewati tahapan panjang. Pengajuan nama oleh PSSI, pemeriksaan dokumen dan administrasi oleh Kemenpora dan Kemenkumham, rapat kerja DPR RI untuk memberikan persetujuan, pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kemenkumham, baru kemudian bisa resmi didaftarkan ke FIFA atau FC. Nah, untuk Moro, hingga 24 Agustus rapat kerja DPR saja belum digelar. Itu berarti ia belum sah menjadi WNI, apalagi didaftarkan. Anggota XKPSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan, kalau Moro untuk U23 kayaknya nggak bisa, karena pendaftaran sudah tutup H10 ke AFC. Kekecewaan dan kritik publik fans Garuda Muda tentu kecewa. Mereka berharap Moro bisa jadi amunisi tambahan. Apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dukungan publik pasti besar. Namun di sisi lain, muncul juga kritik. Banyak yang menilai PSSI kembali mengulangi kesalahan lama. Telat mengurus naturalisasi, proses yang harusnya bisa dipercepat, justru molor hingga melewati deadline. Kasus ini bukan pertama kalinya. Beberapa pemain keturunan sebelumnya juga gagal tampil di turnamen besar karena masalah administrasi. Publik menilai PSSI harus lebih profesional dalam merencanakan timeline naturalisasi. Harapan masih terbuka. Timnas senior. Meski gagal tampil di U23, Moro masih punya peluang membela Indonesia. Hanya saja, bukan di Sidoarjo, melainkan di Surabaya bersama timnas senior. Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Lebanon pada 8 September tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Untuk agenda FIFA McD, aturan pendaftarannya lebih fleksibel dibanding turnamen resmi AFC. Artinya, jika proses naturalisasi rampung akhir Agustus atau awal September,
Moro masih bisa debut. Namun keputusan sepenuhnya ada di tangan pelatih kepala. Tergantung Patrick Kluivert sama tim pelatih semua, kata Arya Sinulinga. Dampak batalnya Moro untuk timnas U23. Absennya Moro membawa dampak nyata bagi Garuda Muda. Kehilangan opsi serangan tambahan hanya mengandalkan Jens Raven sebagai striker utama. Variasi taktik berkurang. Moro bisa jadi alternatif mobile striker, namun kini opsi itu hilang. Tekanan lebih berat ke pemain lokal Doni Tri Pamungkas, Hoki Caraka, dan Marcelino Ferdinand harus bekerja lebih keras. Gerald Van den Burg tentu masih punya skuad solid, tapi menghadapi lawan sekelas Korea Selatan tanpa Moro jelas membuat laga makin sulit. Profil lawan di grup J Indonesia tergabung bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Kontra Laos 3 September dan Makau 6 September, Garuda Muda wajib menang besar untuk menjaga peluang lolos. Laga krusial tentu kontra Korea Selatan 9 September. Korsel U23 selalu jadi favorit di Asia, dengan banyak pemain muda mereka sudah berkarir di Eropa. Tanpa Moro, duel ini akan jadi ujian berat bagi Raven dan kawan-kawan. Apa yang bisa dipelajari PSSI? Kasus Moro memberi pelajaran penting, naturalisasi tidak bisa instan. Semua prosedur hukum harus diantisipasi jauh-jauh hari. Koordinasi lintas lembaga sangat penting. DPR, Kemenkumham, dan PSSI harus satu suara soal prioritas. Deadline turnamen harus jadi patokan. Jangan sampai proses molor hingga pemain gagal tampil. Jika pola ini terus berulang, potensi pemain keturunan bisa terbuang percuma. Padahal, kehadiran mereka bisa memberi dampak besar bagi prestasi Indonesia. Moro dan masa depan timnas. Meski gagal di U23 kali ini, Moro masih muda. Dengan usia 20 tahun pada 2025, ia masih bisa membela timnas U23 di ajang berikutnya, bahkan punya peluang besar membela timnas senior dalam waktu dekat. Jika naturalisasi rampung September ini, Moro bisa masuk agenda FIFA McD berikutnya, atau bahkan dipertimbangkan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kehadiran Moro, jika dipadukan dengan pemain lain seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Tam Hee, akan membuat lini depan timnas lebih variatif. Reaksi publik antara kecewa dan optimis di media sosial, komentar fans terbelah. Kecewa. Banyak yang menganggap PSSI kurang profesional. Optimis, sebagian menilai lebih baik Moro dipersiapkan untuk senior karena level kompetisi lebih tinggi. Realistis, memahami birokrasi Indonesia yang memang rumit, sehingga kasus seperti ini hampir tak bisa dihindari. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap soal batalnya Moro Ziltetra memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 ke-2026. Proses naturalisasi yang molor membuat Moro gagal didaftarkan ke AFC, meski sebenarnya ia sudah sangat dinanti publik. Meski begitu, asa belum tertutup. Moro bisa saja debut lebih cepat bersama timnas senior di laga FIFA McD melawan Lebanon. Menurut kalian, lebih baik Moro fokus dulu di level U23 agar matang, atau langsung dicoba di level senior bersama Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ikuti terus Cek Fakta untuk update terbaru seputar sepak bola nasional. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Garuda di dadaku!